Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita mempelajari Quran surat Furqan. Kemarin kita bahas tentang Allah memisah di antara dua laut, yang satu asin, yang satu tawar. Kemudian di ayat 54 Allah juga yang menciptakan manusia dari air, terus berkembang menjadi saudara yang lebih banyak karena wasihro, karena persemendahan itu pernikahan, perkawinan, dan itu adalah kekuasaan Allah yang ditujukan kepada hambanya, kita semuanya. Lalu di ayat 55 itu Allah menyatakan ini, wa ya'buduna min dunillahi, dan mereka menyembah selain Allah, ma la yanfa'uhum, yang tidak memberikan kepada mereka manfaat, wala yadurruhum, dan tidak juga memberikan kepada mereka madhar. Wa kanal kafiru, dan adalah orang-orang kafir itu ala rabbihi, terhadap Tuhan pemeliharanya, dhahira. Dhahira di sini kalau secara lahir disebut dhahir, tapi disebut di situ orang-orang kafir itu penolong setan, berbuat durhaka terhadap Tuhannya karena menyembah selain Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, di ayat 55 ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia itu jahulan itu bodoh. Manusia itu jahulan, bodoh. Kalau disebutkan di ayat lain, misalnya di Quran surat Al-Ahzab di ayat 72 itu Allah menyatakan bahwa inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha
wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zaluman, zalim, jahula. Itu. Sampai terjemahkan. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit. Ya, langit itu pernah ditawari kali Allah. Langit, kamu saya beri amanat. Menolak langit. Tidak ya Allah. Jangan diberikan amanat kepada saya tidak mampu untuk melakukan sebuah amanat. Terus bumi pun juga ditawari. Dia gak mampu. Kemudian dan gunung sekarang dialihkan pada gunung juga tidak mampu untuk memikul amanat Allah. Kenapa? Alasannya kenapa? Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Enggan, tak mau. Langit itu diberi amanat tak mau. Bumi diberi amanat tidak siap. Gunung-gunung diberi amanat tidak siap. Karena dikhawatirkan dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Nanti kalau nggak bisa melaksanakan amanat Allah, khawatir mengkhianati Allah. Lalu Bapak Ibu sekalian, ditawarkan pada manusia. Ayat ini menyatakan ini. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Kita begitu diberi amanat, siap ya Allah, dipikul. Padahal luwih cilik itu kok gunungnya. Gak sebesar langit, gak sebesar bumi, tapi siap memikul amanat. Namun Allah menyatakan begini, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Kenapa dikatakan zalim? Karena kebanyakan manusia itu tidak menunaikan amanat. Apa sih amanat itu? Loh? Amanat itu kepercayaannya, titipan. Manusia itu tidak sering melayani amanah ini, sering gak mengerjakan dengan amanah yang sesungguhnya. Terus yang kedua, jahula. Manusia itu akan bodoh. Bodohnya mana? Diberi rezeki oleh Allah, diberi sehat oleh Allah, diberi tentram oleh Allah, tapi yang disembah selain Allah. Ada nggak orang seperti itu? Banyak kan? Nah ini ayat ini mau dikatakan kan di surat 25 ya. Di ayat 55 itu Allah menyatakan wayak buduna. Mereka manusia itu menyembah min dunillah selain Allah. Benar. Manusia itu menyembah selain Allah. Itu golongan mereka, Pak. Mereka itu banyak. Yang disembah itu malah yang fa'uhum, tidak memberikan manfaat sama sekali. Jawala yang dulu yang disembah itu yang tidak pernah bisa memberikan mandorot, ngancam juga iso, gawe loro juga iso, gawe melarat juga iso. Meden-medene gak iso. Wong dhewe sing wedi. Oke. Wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong
Artinya setan untuk berbuat durhaka, dari penolong kepada setan untuk berbuat durhaka, itu ala rabbihi, kepada Tuhan pemelihara, kepada Allah. Contoh Pak, ono wong nyembah binatang, ya, nyembah binatang. Contoh nih, di surat Al-Maidah ayat 2 itu kan 72 itu kan, sesungguhnya orang-orang yang berbuat syirik terhadap Allah maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Kalau sampai mati syirik dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong, tidak ada. Bapak Ibu sekalian, ini ada salah satu dari Ustadz ini memberikan komentar karena melihat ada orang yang menyembah selain Allah, binatang. Contoh ini, sapi ini, bukan hanya sapi, ternyata monyet juga disembah. Nah, seperti ini. Padahal itu binatang, Pak. Kalau di sini kan berkeliaran. Contoh lagi ada monyet. Monyet ini menjadi sesembahan, dianggap dewa monyet, Tuhan monyet. Nah, monyet itu ngerti ya, monyet ini ngerti, yang disembah itu modelnya ngerti. Terus seperti orang yang direstui, yang ditomong katanya, direstui. Nah, direstui. Nah, Bapak Ibu sekalian, ngeten iki jenenge jahulah. Napa? Nggih, bodoh. Ono sing ada orang, contoh ini kok gak connect ya. Baru connect. Ini berita apa? Usia 60 tahun ini menempuh jarak 60 tahun berarti seperti kita ya. Ada orang usia 60 tahun melaku Pak, dari daerah yang jauh. 6 kilometer untuk 6 km melaku menuju ke tempat sapi. Ritual usaha malam tahun baru penanda Jawa satu suro. Namun tujuan utama radio adalah bertemu dengan 9 ekor kerbau albino di Keraton Surakarta. Kesembilan ekor kerbau tersebut diberi nama Sultan Kiai Selamat. Lain dan sebagian masyarakat Jawa percaya Sultan Kiai Selamat merupakan kerbau keramat. Kerbau Ini kan nggak pas waktunya. Kerbau dicium. Kencengnya lambe ini kerbau lagi tok. Ini saking apa nih? Saking gak ngerti nih. Saking gak ngerti. Saking gak ngerti nih, soalnya gak tahu ngaji.
Engko ana wong ngaji ya diarani ngaji kok terus menerus gak gelem lae. Ono iki model iki. Ono wong ngomong ngoten iki. Ngaji kok terus menerus. Oleh ngaji anak itu kok ngaji terus dadi apa? Karepe dhewe. Indonesia ini Pak, tidak hanya Indonesia saja, dunia. Itu kalau dipegang oleh orang yang hatinya diberi makanan, rohaninya diberi makanan, pasti baik. Makanya pantas ya para ulama dulu, para tokoh-tokoh kita di Indonesia itu kalau membuat syair itu kan, bangunlah jiwanya dulu yang dibangun, terus baru bangunlah badannya. Karena di Indonesia, untuk Indonesia Raya gitu. Dan itu digemborkan setiap hari Senin. Tidak cukup hari Senin, orang rapat ya digemborkan juga. Artinya sebelum rapat kan berdiri dulu nyanyi apa? Indonesia Raya. Itu sebetulnya untuk mengingat supaya jiwanya ini dibangun dulu. Kalau jiwanya ini dibangun, maka akan jadi orang yang lurus, terus baru bangun badannya. Makanya nek katene bangun jembatan itu sing bangun jembatan kudu dibangun jiwanya dulu agar jembatannya gak rubuh. Betul. Kalau jiwanya gak dibangun, bangun jembatan dilungkas ambrol karena speknya tidak tepat, bocor ke sana kemari karena bolong. Tapi kalau orang yang beriman aku gak wani kok menjupuk barang yang bukan miliknya, karena ada ancaman. Apa ancamannya? Contoh di Quran surat 3 nih, surat Ali Imran ayat 161, Allah menyatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana linabiyyin ayyahul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamati summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Nah, ada ceritanya ya. Ayat ini diawali dengan tidak mungkin seorang nabi berkhianat tentang harta rampasan. Itu ceritanya ya. Kalau perang dalam Islam itu dulu Mbak Bu, ketika dari mulut nggak kena, dikongkon berbuat yang lurus, menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lain. Wangel, orang kafir itu wangel, dikandani yo wangel, dikandani baik yo wangel. Saya ngono oleh surga yo gak ngandel, orang kafir itu. Jadi Quran menyebutkan sawaun alaihim, terus a'andar tahu amlam tundirhum. Anjir orang kafir mau podo ae kok ya Rasul kandhani kok tendeni to gak kok tendeni ya wis podo munggo kabeh gak iman. Maka salah satu daripada bersungguh-sungguh untuk mengajak zaman waktu itu, maka salah satu di antaranya adalah perang. Jadi perang itu dakwah. Betul. Zaman waktu itu. Oleh perang Pak Bu, maka dihalalkan oleh Allah, dihalalkan. Lek wong sing kalah itu lek ngrutono harta utawa harta ketinggalan utawa dikalahkan harta temriku boleh diambil, jenenge harta rampasan.
Nono masak, misalkan masak rantang atau ketinggalan, boleh diambil jadi rampasan. Kudanya ketinggalan jadi pek. Bojone ketinggalan dijadikan kuda, dijual, dan nanti bisa ditebus oleh mereka dengan tebusan yang sudah diberi harga. Budak dia itu zaman perang dulu, budak itu dijual, sing jual yang orang di pasar orang, yang beli orang. Jadi didol ambek wong, didenge pasar wong, dituku wong. Regane macam-macam tergantung api eleke wong. Nek ketok budak wedok ketok soto ayu karena diberani, wis soto larang. Tapi lek budake konkret ngono misalkan. Ya. Kena angin untuk soto robo ngoten ya, yang murah. Ono budak kuwi botok ngono kuat larang. Maka dijual ngoten berupa wong. Atau dibeli, boleh diperlakukan sebagai suami istri karena beli kan, boleh. Nah sekarang harta itu apa maksudnya? Kalau sudah dapat rampasan itu dibagi 5, sing papat, sing petang puntu, 5 puntu gitu. Sakuntu dengan kuntu yang lain sama bobotnya. Misalkan 5.000 aja, 5.000 tinggi 5. Sing papat itu diberikan kepada angkatan perang. Itu. Sing 1/5, sing situ untuk Allah dan Rasulnya. Jadi buka waktu beri ngoten digawe sedekah fisabilillah. Itu tata caranya seperti itu. Nah, pada suatu ketika ada rampasan perang banyak, ono selimute. Ada selimut katanya kok satu api. Rasulullah melihat, selimut ini baik. Tapi nggak diambil, terus dilepas, diletakkan situ, ditinggalkan. Wayai pembagian selimutnya kan ono. Terus ada komentar orang balik, Rasulullah Muhammad tadi soalnya mengambil begini, balik diambil itu. Nah kan diarani Rasulullah, diarani apa nih? Joko ini itu bahasa begini apa? Oke, ngedit Allah. Langsung dijawab dari langit kan? Turun ayat ini. Wa makana linabiyin ayahul. Tidak mungkin seorang nabi itu berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Gak mungkin seorang nabi berkhianat. Nah sekarang pelajarannya untuk kita. Oke, pelajarannya untuk kita. Niki pelajarannya. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, ya wis harta rampasan perang atau harta yang lain, barang siapa itu sapa ae. Ya, sapa ae wong. Rasulullah sudah dijawab, Rasulullah tidak mungkin berkhianat. Saiki selain Rasulullah, sapa ae wong ngoten. Kalau berkhianat tentang harta, baik itu rampasan atau harta yang lain. Terus ya Allah, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Terus. Jadi sing dikhianat itu digawa nang hari kiamat golek wonge. Kok ana wong nyolong sepeda motor. Sepeda motor iki ditenggulung aja. Golek wong sing duwe sepeda motor biyen. Gak, tidak berubah sama sekali. Nek kenal pote irung nayeng ya wis irung nayeng gitu. Tidak berubah. Walaupun sepeda motornya sudah rusak,
utawa keprindes mobil. Nah, saiki lek ana wong njoko sengit monggo. Sing nutupi pagerane supaya pitike gak nang tanggane. Dijoko gak dikono. Meneh-meneh nggawa seng goleki tanggane, gak pedho. Tidak akan ketemu. Dan itu siksa. Loh, sing lho nang hari kiamat lho metu kok. Ono wong kate masak, njoko godhonge tangga. Gak kondok, disegrek kres. Terus kayak botok. Enten nggih model ngene. Kayak botok. Wong sak jero omah haram kabeh mangan. Lah botokane enak ya. Ditum sak jero omah. Besok botokane wis entek itu sedina digowak dadi larangan, disampah. Besok daun itu dibawa oleh orang itu mencari yang punya pohon pisang. Gak ketemu apa? Lek ono wong kate paham dengan ayat ini, gelem korupsi gak? Nggak mau. Kate korupsi, yo goleki wong sing dikorupsi kok. Nah, saiki lek ono wong nyolong sepeda motor jumlahnya sampai 15, yo mikul sepeda motor 15. Iso gitu. Enggak bisa kok. Dan itu siksa. Lah mesti nyolong mobil, ya tambah mikul mobil ya gak iso, ya ketindihan mobil. Wong mobil iku sing dicolong iku metu maneh. Diwujudkan lagi oleh Allah aslinya. Kalau kita tuh paham dengan ayat ini, gak akan berani makan hartanya orang lain. Hartanya saudara sendiri gak akan berani. Barang tidak kayak ngarepe ngoten nek gurung disuguhno monggo gak bakal dipangan. Gak wani kok. Ono wong nggawa kerupuk, loro njogo kerupuke wong iki lho. Wis izin ae. Terus dipangan ngono. Ya disuguhno wong iku didep ambek awake wonge. Gak disuguhno, dicupuk. Gak oleh to. Iku masalah kerupuk. Bagaimana masalah tanah? Bagaimana masalah uang pembangunan? Makanya jiwa itu perlu dibangun dulu. Kalau jiwanya baik, dibangun baik, baru bangun badannya. Itu nanti akan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini dilengkapi oleh Allah kan. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpang. Pembalasan setimpang itu ya persis sing biyen dijukuk iku sak pira gedene, bobote sak pira, modele ya apa, ya wis itu persis. Ndak kurang sama sekali. Iki sing ngomong Allah loh. Yang berfirman Allah, bukan kita. Masih ditambah oleh Allah. Sedang mereka tidak dianiaya, gak dikurangi sama sekali, gak dianiaya oleh Allah. Tidak laporan palsu, tidak ada. Persis yang dulu dilakukan ketika dia berkhianat tentang harta. Makanya harta itu penting. Wong kula gak ngerti ayat niki, warisannya dipangan. Warisan kancane itu dulure kan dikei bagian warisan dipangan. Lho kok memang api neraka itu. Harta itu jenenge warisan iki, harta gurung dibagi sampai mati. Tapi lek harta itu wis dibagi sak gurung mati, sing urip dibagi sing iki awakmu, sing iki awakmu, sing iki awakmu. Wis mati kan ono bagian. Gak ono harta waris karena sudah dibagi. Kecuali ono sing gurung dibagi, misalkan cengkir, gelas, sendok, garpu, wajan, gurung dibagi, nanti dibagi setelah mati. Jangan dikira sing jenenge wajan itu gak diurus no akhirat, diurus apa? Wong iku harta benda. Makanya kalau waris itu
apapun yang namanya harta, waris itu mesti harta. Oke. Apapun namanya harta itu harus dijelaskan milik siapa. Betul. Gak oleh terus ambil terus pokoknya wal bagian akeh. Kudi sebagian itu terus opo. Oh, barang gak halal itu satu lek jadi darahnya haram juga. Lek darahnya haram jadi dagingnya haram. Daging yang haram itu Pak Bu, tidak bisa masuk surga. Berat panganan ini. Makanya kan Rasulullah pantas menyatakan ini, sopo wonge nyekel panganan terus dimasukkan famun pada mulutnya. Sak cuwok sak nomor gitu. Sak sendok, ya. Sak ini gitu, caukan. Sak puluhan mlebu nang mulut terus ditelan. Kalau harta itu haram, orang itu doanya tidak diterima oleh Allah atau tidak didengar oleh Allah selama 40 hari. Berat. Padahal pendino donga, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh donga. Semuanya berdoa itu. Mulai Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini donga. Rokok subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli donga. Sujud yang tahiyat donga Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Itu doanya gak diperhatikan oleh Allah. Sak cawukan loh. Balik sak piring itu 10 cawukan ya, karena itu loh. Petang puluh ping 10 sak piring. Lek sedina mangan 3 piring. Wakeh, tak gurunge mbone. Enggak. Orang yang kalau paham dengan ayat ini tidak akan mengambil haknya orang lain. Pasti diberikan walaupun sedikit. Nggak berani Pak. Tangan ini nanti berbicara. Tanda tangan ini berbicara. Nggak boleh. Wes, orang kita pakai duit ya 500.000. Tapi kau terimone sampai 400. Tapi kau kon laporannya 500.000. Oh, ditakoni Allah nih tanda tangan ini. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, berbicara tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, disaksikan oleh kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Ngomong kabeh. Mulut ditutup cret, dikunci. Enggak bisa ngomong. Berat. Karena itu kembali ke sini Bapak sekalian. Orang-orang kafir itu menyembah selain Allah yang tidak bermanfaat, yang tidak memberikan mandorot, malah bantu setan durhaka terhadap Allah. Jadi setan itu durhaka, dibantu dengan dia, jadi dia memang durhaka. Menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kebodohan orang-orang musyrik karena mereka menyembah selain Allah berupa berhala yang tidak memiliki mandorot, tidak memiliki manfaat bagi diri mereka, tapi disembah. Mereka melakukan penyembahan ini tanpa dalil yang menuntun mereka melakukan penyembahan itu dan tanpa alasan. Jadi gak ono perintah ya, kalau dalil akal ya, dalil naklinya ya gak ono. Bahkan hanya semata-mata mereka itu menyembah itu berdasarkan pendapat sendiri dan keinginan hawa nafsu mereka, sehingga mereka membela mati-matian. Berhala-berhala itu dibela dan akhirnya berperang demi mempertahankan berhala-berhala itu. Mereka perang dengan orang-orang yang tidak menyudutkan Allah karena membela berhala itu, sehingga mereka perang terhadap memusuhi terhadap
orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, dari kalangan orang-orang yang beriman, diperangi oleh mereka karena mempertahankan berhala. Berhala itu loh digawe-gawe dhewe, baru disembah-sembah dhewe. Mulai dikandani, patah ini loh. Ojo disembah, patah ini loh. Saking tajamnya setan sudah masuk ke dalam jiwa lubuknya. Makanya namanya surat Baqarah itu surat 2 di ayat 164 itu ada kalimat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Di antara ini betul sedaya ya. Ya, wong akeh di antara itu gak kabeh ya. Ada yang mereka itu menyembah tandingan-tandingan Allah. Ya, sesembahan itu selain Allah. Lah, mereka ini Pak Bu terhadap tandingan-tandingan Allah itu. Terus ya Allah itu yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Oleh mencintai sesembahan itu koyok mencintai Allah. Hanya ngertos mencintai Allah. Orang itu kalau sudah mencintai Allah koyok lebah. Koyok lebah. Lebah itu masih berhubung ya, awalnya dia berhubung lebah, bagian lebah. Pokoknya gak ada sih disakiti, gak tinto. Saya sudah melakukan seperti itu, kerubung lebah, gak kelamben, tak coba, gak tinto. Tapi pernah ada lebah, terus saya meletakkan sesuatu, roto, jeria. Kena lebah masih mati Pak. Kulo dintuk kok dioper sama kulo. Padahal lebah itu mari ngentuk mati. Betul. Jadi ngentuk mesti mati. Korban dia. Berkorban membela saudaranya yang mati tadi. Orang Islam itu punya sifat seperti itu, Pak. Oleh Islam kan diganggu. Melayunan itu berarti. Betul. Karena apa? Islam itu mencintai Allah. Kalau Islam diganggu, orang Islam mencintai Allah, ojo muni rogoy, jiwanya akan diserahkan. Ya. Itu namanya mencintai Allah. Mereka itu koyok mencintai Allah. Mencintai apa nih Bang? Sesembahannya itu seperti mencintai Allah kayak orang Islam. Padahal terus ya Allah, walladzina amanu asaddu hubbalillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Nah, wong Islam, wong iman, itu mesti cinta kepada Allah, pasti. Nah, itu tujuh Islam. Atau dia menamakan Islam, tetapi yang disembah selain Allah, oleh mencintai sesembahnya itu mengalang-alang iman. Kahubillah, koyok mencintai Allah. Itu yang ada di lapangan. Sehingga mereka berperang mati-matian, ya mati temenan. Mau perang ya. Padahal kalau zaman dulu zaman perang itu seperti ini.
sing klambi putih ngaten iki. Anjene wong sing iman. Perang karo wong sing klambi lorek-lorek. Itu raga jiwanya itu diserang. Nek wong iman ana jaminane. Jaminane napa? Niki salah satu di antaranya. Di Quran surat 3 ayat 169. Ini jaminan dari yang Maha Kuasa. Surat 3 ayat 169. Itu Allah menyatakan ini. Wala tangsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Diarani wong sing perang niku membela Allah, membela agama Allah di jalan Allah. Mulai perang mati niku aja diarani mati. Oh, cita-citanya masih luhur, tapi badannya mati. Cita-citanya masih luhur, masih terus berkobar. Gugur 1.000 yang tumbuh. Gantine sing gugur. Berarti gak tambah titik, tambah akeh. Itu jangan dikira terus ya Allah mati. Lalu Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. oke, di sisi Allah mereka mendapat rezeki. Jadi usume lek wong mati niku sibuk menerima siksa karena dosa-dosanya waktu di dunia, dia mendapat ketenangan di alam barzah, dapat rezeki dari Allah, dan diberi hidup yang tenang sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat hisabnya diringankan sampai dia masuk surga. Di surga pun diberi tempat yang tinggi, yang terhormat, karena dia membela agama Allah. Ini janji sing gawe dunya sak isine lho. Wis ah. Duduk omongane wong iki. Ini dari Quran. Karena itu Bapak sekalian, beda. Kalau mereka mati sudah bela mati diadab, tambah oleh wakil. Ya, bela salah mati diadab, tambah loro. Bener-bener yang ditakoni Allah tanya kita di surat 6 ini, takoni kita di ayat 22 ditakoni wong ini wa yauma nahsuruhum jami'an summa naqulu lil ladzina asrafu aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun. Takonan ini. Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun mereka semuanya, kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik. Dihimpun itu di masa maksar, di hari maksar setelah hari kiamat. Kita nanti dihimpun. Nggih. Terus Allah takon ambek wong sing musyrik. Sing musyrik itu ditakoni. Takoni ngene. Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan sekutu-sekutu kami? Ndi saiki sembahanmu? Kon biyen membuat tandingan-tandingan terhadap aku dengan yang lain. Mana? Mana sekarang? Lu gak iso jawab aku, gak ono sing teko. Sing disembah lho gak ono sing teko. Tidak ada di situ. Akhirnya wong ilmu ngeten. Lambene sare dibuka. Wong ngeten. Sumalam takun fitnatuhum illa angqalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Omongane wong ngeten. Kemudian tiadalah fitnah mereka. Gak ada fitnah ya. Gak ada fitnah. Polos mulutnya masih terbuka. Wong ngomong ngeten. Kecuali mengatakan, demi Allah Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Ya Allah, saya dulu waktu di dunia tidak mempersekutukan panjenengan ya Allah.
Tidak ada, saya nggak pernah menyekutukan. Yang gitu ya Allah gak roh ya. Nggih. Apa Allah terus gak roh maksudnya? Allah itu Maha mengetahui. Catatannya kan dibuka kabeh. Akhirnya bahasa kula Pak Bu. Bahasa kula. Mulute diremot, ceret diremot. Ngertos? Gak bisa ngomong, tapi ono mulute aja. Gak bisa ngomong diremot. Ceret. Lalu Allah menyatakan kepada yang disembah, didatangkan oleh Allah di surat 25 ayat 17. Sing disembah, ini sing disembah loh. Berarti lek sing disembah sapi, ya sapi ini diceluk. Nggih, lek sing disembah watu, ya watune diceluk. Nggih, dikumpulno. Ayat 17 itu menyatakan ini, surat 25. Wa yauma yansuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil. Dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpunkan mereka beserta apa yang mereka sembah selain Allah. Jadi mereka dihimpun, sing disembah ya dihimpun pisan. Nanti siji. Ngeten Bapak. Lek dihimpun terus bareng sing disembah lek peduk akhirnya lho iki lak sing tak sembah pian. Lalu Allah menyatakan itu. Lalu Allah berkata kepada yang disembah, ditakoni ngeten. Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku? Atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar? Takoni oleh Allah. Sing disembah ya? Iya ya Allah. Bahasa kasarnya. Apa awakmu menyesatkan hambaku itu? Kok sampe nyembah awakmu? Apa hambaku dhewe sing sesat? Sing disembah lho Pak. Lek rupa watu ya watu, lek rupa dina ya dina. Ana wong nyembah dina iku ana. Iya, gak iso berbuat lek gak dina iki. Wah, jok mantu kon dina Selasa pagi kon mantu dina Rebo Pahing misalkan. Nanti dipercaya dina Rebo Pahing itu mendatangkan keuntungan, mendatangkan kesegaran, ngoten. Dan seterusnya. Didatangkan sing disembah meninggalkan qalu ayat 18 subhanaka ma kana yang bagi lana an nattakhidha min dunika min auliya'a. Nggih. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Suci dari yang diperanakan, suci dari kata-kata disembah selain Allah, suci dari pokoknya Allah itu Maha Tunggal. Engkau Maha suci ya Allah. Kalau ada kalimat-kalimat penyembahan ngoten niku. Kok kula disembah nih? Allah Maha suci ngoten. Bahwa saya ini bukan disembah, engkau adalah tempat yang disembah. Maksudnya ngoten. Terus tidaklah patut bagi kami mengambil selain Engkau untuk jadi pelindung. Saya ini loh ya Allah berlindung padamu. Maksud saya minta disembah ya Allah. Bahasa kasar. Watu niku ya Allah wong kula niki lho dados watu niku berlindung pada Engkau ya Allah. Kau perintahkan saya turun ya turun. Kau perintahkan kemana saya kemana. Kau perintahkan pecah saya pecah. Saya tuh berlindung kepadamu. Mosok kula wong niki kok nyembah kula ya Allah. Bahasa kasarnya. Lalu akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup. Nah, ini loh ya Allah yang jadi masalah. Akar masalahnya itu Engkau telah memberikan kenikmatan kepada mereka. Kenikmatan hidup, kesehatan, kekuatan. Bapaknya gimana panjang paringi kenikmatan, kekuatan, kesehatan dan seterusnya ya Allah.
Akhirnya dengan pemberianmu itu terus yang disembah hatta nasudikro, sampai mereka lupa mengingati engkau. akhirnya mereka lupa mengingat panjenengan, mereka lupa menyembah panjenengan. Lah orang seperti itu ya Allah wakanu qauman buro, Dan mereka adalah kaum yang binasa. mulutnya gak ngomong, ayo saiki ngaku ya Allah, manglat ya Allah saya sebetulnya tidak menyembah engkau, tidak menyembah selain engkau ya Allah. Para saiki didatangkan iso kan nutupi mungkire, nggak bisa. Dan itu peristiwa semacam itu nanti peristiwa yang sangat menakjubkan. Makanya katanya awal dhewe niki jangan sampai mati di dalam hati itu ada percaya selain Allah itu ada kuasa, ada pengaruh bagi kita. Jangan ada. Boleh ada. Waduh, nyeripeti loh. Nyeripeti. Yang berkuasa itu hanya Allah. Lawamu kebian itu kan duwe kalau urusannya mbek surga, mbek neraka. Gak ono urusannya mbek ibadah. Gak duwe pancen aku ditaker sak ngene. Ono sing ditaker duwe ya penak ya. Itu tapi bukan urusan. Tapi lek ono wong duwe digawe sik jihad fisabilillah. Nah itu wong sing duwe sing berhasil betul untuk mendapatkan kebaikan. Duwe-duwe gitu ku niki napa? Infokus. Digawe ngaji ini piro ganjarane? Lah lek iki sampai berjalan 5 tahun piro ganjarane? Karek ngitung. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, ya seperti itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita camkan pada diri kita. Jadi punya yang dekat dengan Allah, diberi Allah dekat. Bukan seperti ini, diberi kebaikan di dunia tapi akhirnya lupa dengan Allah. Anjane mereka niku kaum buruk. Ya Allah, mereka itu tergolong kaum yang binasa. Kok bahasa mriki wis dintekaken mawon ya Allah ngoten. Nah, Bapak dan Ibu saudara sekalian, akhirnya mereka berperang membela yang disembah di dunia ini. Wa kanal kafiru ala rabbihi dhahira. Adalah orang-orang kafir itu penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Artinya kita pembantu yang menolong jalan setan. Setan itu lek kita tutup kan duwe dalan Pak masuk sini. Tapi lek kita buka dalane mlebu, ono dalane mlebu. Setan itu ono nang jaba kita ini ada. Tapi lek di sini enggak dibuka, enggak bisa mlebu. Tapi lek memberikan apa? Pintu terbuka, silakan masuk. Masuk. Berarti membantu jalannya setan untuk berbuat durhaka terhadap Allah. Setan itu jelas suruh durhaka pada Allah. Dibantu oleh awake dhewe, dibuka hatinya. Awake dhewe katut berbuat durhaka. Nah, setan menolong jalan setan untuk memerangi bala tentara Allah. Padahal bala tentara Allah itu yang menang. Kan akhirnya dihadapkan kepada benar dengan salah, berhadapan itu. Si benar itu mesti menang, walaupun mati. Gak ada ukuran mati. Jadi menang itu tidak ada ukuran mati. Orang yang benar-benar jihad fisabilillah yang paling akhir tadi dengan perang. Kalau toh dia mati Pak Bu, membela agama Allah. Walaupun orang mengatakan, kalah kamu karena mati. Oh enggak kalah ibu. Iku mulu syahid. Enggak kalah, menang Pak Bu. Misalkan mau gak mati. Ya. Si menang. Selama orang itu berbuat baik. Hidup ya berbuat baik, gak mati perang, menang. Wong Islam itu selalu menang. Wong mukmin itu selalu menang. Cuma kita loh
ndak ngerti lek menang. Ngoten. Contoh ini berita teko Quran. Di surat 3 surat Ali Imran ada ayat ngeten. Surat Ali Imran surat 3 ayat 157. Allah menyatakan itu. Wala in kutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratum minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah, apa gugur jalan Allah? Perang ya? Perang. Di sini atau kan? Nggih. Terus atau meninggal. Meninggal itu meninggal biasa. Mungkin misalkan saya kelahiran Jombang, terus saya melaksanakan tugas negara, misalkan tugas kerja ke Mojokerto. Selama saya berbuat baik, mati di Mojokerto, gak perang. Terus ya Allah kata, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Bandingannya rahmat Allah, ampunan Allah akan diberikan kepadamu selama kamu berbuat baik, walaupun tidak perang. Karena ini ada urusan perang, maka orang akan tergiur dengan harta rampasan. Loh, kon masih gak mati tadi mati saya dulu. Harta rampasan sih kok jenenge kok kumpul oleh akeh awakmu iku. Ku sing luwih apik mati biasa. Tapi berbuat baik orangnya. Jadi gak mati perang membela agama Allah enggak. Dibandingkan seperti itu. Nah sekarang nggak ada perang semacam ini ya Kak. Ya bukan pertimbangannya bandingannya dengan harta rampasan. Yo harta kekayaanmu. Tapi ya kalau dirubah Quran ya macet ya. Ngerti tak? Bapak dan Ibu saudara sekalian, setan itu Pak, di Quran surat 15 ayat 39 Allah menyatakan itu. Qala Rabb bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Loh, ngoten. Karena keputusanmu saya masuk neraka ya Allah. Semua anak cucu Adam akan saya arahkan kepada perbuatan yang maksiat itu dipandang baik. Makanya menyembah selain Allah itu senang saja mereka, dianggap itu baik karena dilakukan banyak orang. Enten. Aku kok yo padha nglakoni ngene, makane yo iku apik. Sapa sing gak nyembah iki berarti duduk kancane dhewe dianggap baik. Walaupun itu maksiat. Ngono ku iblis muni ngeten. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Semuanya berarti ya kabeh. Tapi ono ayat sing ning sore iki ayat 40 illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlis. Saya tidak sanggup ya Allah. Lah si mukhlis niku di surat 38 ayat 82 Allah juga menyatakan ini. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semuanya. Saya akan menyesatkan anak cucu Adam seluruhnya, saya akan sesatkan. Tapi di ayat 83 illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlis. Saya tidak sanggup ya Allah, sudah diakoni. Makanya kalau kita berbuat itu yang
Mukhlis. Mukhlis itu gak ada dipaksa lah. Bahasa kasar itu gak ada dipaksa. Waya sholat tahajud itu gak ada dipaksa. Ya sholat ngono. Mumpung cik sehat, mumpung cik urip, mulai mati gak iso sholat. Mau tuh loro kabeh, atuh kok ono misagrib. Tuh kok obat sing ge loro kabeh. Sapira sih salate? Aku lho isone mek 2 rakaat, ya wis 2 rakaat iku. Budal salat tahajud nilaimu sama dengan kamu melakukan setiap sehari, setiap rakaat itu. Allah kan Maha tahu lah kamu loro kabeh. Ngoten lho, Pak. Mumpung jadi sehat, mumpung sing kesempatan. Ya monggo nggih kula bareng panjenengan sama. Kowe iki lho dipek dhewe-dhewe. Mboten niku mukhlis niku. Gak usah dipaksa, gak usah. Nek ana apa-apa ya mukhlis niku ya hanya semua yang dilakukan sing dipandang hanya Allah, gak ada yang lain. Kok ana bojo cerewet sing mukhlis ae. Wis barno cerewet meneng ae. Meneng ae mukhlis. Wong mukhlis itu angel lah Bu Pak, tapi lek gelem nglakoni enak, enjoy aja. Lek ana wong wedok ngalah mbek wong lanang, sebetulnya wong wedok iku menang, tapi ketake koyo kalah. Lek ana wong lanang ngalah mbek sing wedok, biasanya wong lanang ngomong sak kecap ngene-ngene wis 3, ting ting ting. Kene loro, kene 6, ting 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 ting. Itu akeh. Lah iku lek gak kuat ngeten iki. Si lanang ngalah, itu bukan kalah, itu menang aja. Nggih. Tapi wong memandang kalah, wingi tak sekat sampe ngomong ini selesai. Gak iso apa-apa bapak ya arek. Kudu diceritakne tanggane sudah. Tapi gak dudu wong kene, Pak Bu. Wong kene mesti api-api wong ngaji kok. Mulai kok. Semoga pertemuan ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dijaga oleh Allah keimanan kita, menjadi tetap dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Lebih kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.